Oke, jadi sekarang ini sudah ada 2 orang. Ini temannya Bu Agnes yang profesinya itu sebagai seorang perawat. Silakan masing-masing untuk kenalan. Terima kasih Bu Agnes. Perkenalkan, nama saya Advensia Dwi Susanti. Saya perawat di salah satu rumah sakit swasta Katolik di Kota Palembang. Saya baru 5 tahun jadi perawat di rumah sakit itu. Terima kasih. Panggilannya siapa? Panggilannya Adven. Oke, ini karena masih muda-muda jadi manggilnya kakak aja ya. Boleh. Iya, kakak Aven, terima kasih. Terus satu lagi. Halo, kenalkan nama saya Kakak Devi. Saya dari salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Saya kerja di rumah sakit ini sudah hampir 3 tahun. Panggilannya Kakak Devi aja ya. Oke, kakak Devi dan kakak Adven. Ini perawat yang tadi satunya Kak Adven itu di Kota Palembang ya. Kota Palembang. Ya. Kalau Kak Devi di Lampung. Lampung. Jadi anak-anak Palembang dan Lampung itu ada di Pulau Sumatera, ya. Nah, begini Kak Adven sama Kak Devi, ini kan kami saat ini sedang, kalau guru itu ya semua pekerja itu kerja dari rumah, kemudian kalau anak-anak itu belajar dari rumah. Nah, kalau Kak Adven sama Kak Devi itu juga apakah bekerja dari rumah? Apakah juga ikut WFH atau bagaimana? Kak Adven? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ya semuanya pasti tahu ya, kalau rumah sakit itu pastikan nggak kebagian WFH. Jadi kami tetap kerja di rumah sakit, terus apa ya, shiftnya tetap sama, tapi ada beberapa peraturan yang berubah karena mengikuti himbauan dari pemerintah juga gitu. Oke, jadi nggak ada WFH ya untuk Kak Adven ya? Kalau WFA nggak ada, WF nggak ada, tapi kami dikasih waktu libur karena apa namanya? Karena kita kan ada yang beberapa hari masuk, ada yang beberapa hari enggak gitu. Jadi kita istirahat di rumah beberapa hari nanti baru masuk lagi gitu. Oke, kalau Kak Devi gimana? Sama aja sih kalau di sini rumah sakitnya tidak ada WFH ya, kita tetap bekerja di rumah sakit karena kan nggak mungkin juga pasiennya kita tinggalin terus kita kerja dari rumah, nggak mungkin ya. Betul. Jadi kita tetap kerja di rumah sakit, tetap berangkat seperti biasa 3 shift. Sama sih kalau di situ ada penambahan libur dalam artian untuk bantu istirahat karena kan kita tetap kerja nih, berangkat ke rumah sakit pulang gitu. Jadi ada penambahan libur aja biar bisa istirahat, memulihkan lagi stamina habis kerja gitu. Iya, jadi kalau saya kan guru, kemudian anak-anak juga kan selama ini hampir ini berapa ya? Sudah 1 bulan lebih kami selalu di rumah saja gitu. Kalau kalau kami yakin pasti kalau untuk petugas medis itu nggak mungkin kan selalu di rumah. Terus yang rawat orang sakit siapa? Itu ya Kak ya. Iya, oke. Kemudian gini, kami sering melihat itu ada foto ataupun video bahwa karena sekarang kan ada pandemi virus corona ya Kak ya. Terus para petugas medis itu pakai baju apa ya Kak yang dari atas sampai ke bawah ketutup semua itu? Namanya apa itu? APD. APD itu namanya. APD ya? Ya, APD. alat Pelindung pelindung diri. Alat pelindung diri. Oke, alat pelindung itu kan tertutup semua badannya. Itu rasanya gimana itu pakai kayak gitu? Kak Advan sama Kak Devi pernah kan pakai baju itu? Atau sering? Pakai ya. terus tiap hari. Oh, pakai terus tiap hari? Wah, luar biasa. Rasanya gimana, Kak? Kalau rasanya ya bisa dibayangin pasti nggak enak banget lah ya.
puanas pol, kalau kata orang Jawa puanas pol. Panas. Lalu Di dalamnya nggak ada apa kipas namanya? anginnya ya, Kak? Atau apa gitu? Ya, nggak ada, soalnya kan nggak bawa kantong Oh Doraemon. iya, jadinya panas gitu ya. Kak Devi juga, jangan-jangan di Panas. tempat Kak Devi dingin. Sekarang sih kita kemarin sempat pakai begitu setiap Mm-mm, hari ya, tapi mm-mm, panas banget dan itu kan mm-mm, sekali pakai. Jadi kadang kita sekarang pakai yang gaunnya terbuat dari kain gitu, tapi memang menutupi dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi agak lebih dingin sih karena kan mm-mm. berbahankan kain. Dan itu sekali pakai aja, setelah itu dibuang. Nah, ada yang bisa rius Mm-mm, maksudnya dia di kayak apa ya itu Dicuci. namanya, dicuci, tapi dia harus Ada. dicuci pakai mm-mm, alat gitu, jadi untuk mm-mm, bunuh kuman bakterinya, habis itu masih bisa dipakai sih. mm-mm. Tapi kayak Oke. gitu dipakai untuk ruang isolasi, kalau tempat kita ada ruang Mm-mm, isolasi khusus untuk pasien-pasien dicurigain COVID. mm-mm, Kalau di tempat mm-mm, kita, misalnya ada pasien yang curiga COVID juga, kita pakai mm-mm, begitu. Tapi kalau untuk pasien-pasien biasa, kita mm-mm. pakai gaun aja. Oh Tapi gitu. alat pelindung lengkap, kacamata, masker, Mm-mm, sarung tangan semua mm-mm. dipakai. Tetap aja rasanya panas juga ya. Kan Mhm. Kemudian, kan kalau memakai APD itu berapa lama sih waktunya? Kalau saya ya, kalau Mhm, kakak ya, kalau kakak tuh, kalau mungkin saya mungkin perbedaannya kalau kakak Devi kan merawat pasien di rawat inap ya. mhm, Kalau hmm, kakak kan di rawat jalan, jadi kan mhm, kalau rawat jalan sama IGD itu kan pintu terdepan. Jadi kalau rumah sakit saya mhm, itu kami yang rawat jalan sama IGD itu harus pakai hazmat setiap hari gitu. mmm, mhm, Termasuk juga dokter-dokter praktek yang ada apa macam-macam dokter penyakit dalam, anak, mhm, saraf, bedah itu semuanya pakai. Itu kan bahan hazmat itu ada yang sekali pakai, ada yang bisa dicuci dengan alat dari apa mesin tertentu gitu. Kalau yang mhm, kami itu kebetulan yang dicuci, tapi nanti dalam jangka waktu berapa lama kita dikasih lagi yang baru mhm. gitu. Kalau makainya itu satu sip dinas ya kurang lebih 7 jam. 7 jam dipakai terus? Wow, Mm-mm. oke. Kak Devi berapa jam makainya? sama sih 7 jam, Mhm, kecuali shift malam ya, kalau shift malam kita 10 jam. mhm. Kak, itu kan bajunya tertutup semua ya? Tertutup semua. Itu terus kalau istirahat mungkin ya, makan, minum, atau mau ke toilet gitu, bisa? Bukanya nggak ribet gitu? Ribet. Hah? Kalau Buka seandainya semua kalau berarti? kepepet Mhm, kalau kepepet banget mungkin kita ke kamar mandi mungkin kebelet gitu kepepet banget mungkin baru mhm, dibuka beneran ya, tapi kalau seandainya minum atau makan biasanya kalau kami kalau kakak dan teman-teman sih mhm. ditahan sih sampai nanti si berikutnya datang baru kita lepas baru kita minum. Oh Iya, gitu? meminimalkan buka Heeh. tutup baju karena kan resiko infeksinya banyak tuh. Oh, jadi Karena kan heeh heeh, gimana? apa namanya, karena kan takutnya itu Mhm. kuman itu dibawa dari alat pelindung tenaga medis itu yang menyebarkan kemana-mana gitu. Oh gitu. Jadi kalau udah make itu sebisa mungkin kalau nggak betul-betul kepepet nggak ke kamar mandi. Terus Iya, kemudian kita. menahan untuk tidak makan dan minum. Mm-mm. Wow. Kecuali kalau Mhm, yang misalnya di kota-kota besar kayak khususnya ibu kota mhm. itu yang pakai hazmat itu biasanya pakai pampers sih. Oh gitu. Iya. Kakak pernah pakai pampers Iya. juga? Kalau kakak sih enggak. Oh. Karena kan kita masih bisa lepas ya kalau itu. Mereka kan Heeh. kalau di sini sih yang kayak di ruang infeksius gitu benar-benar nggak boleh lepas sampai dari awal dinas sampai dengan selesai dinas. Mhm, Makanya mereka pakai pampers karena mereka kan di ruang infeksius tuh mhm, ruangan yang beresiko tinggi untuk mhm. tertular. Jadi Kak, nggak usah dilepas sampai dengan mhm. pulang. Nggak makan dan nggak minum selama 7 jam. Wah, Mm-mm, ruang betul. infeksius tuh ruang apa ya, Kak? Terinfeksi gitu ya? Ruang infeksi Hah? itu ruang pasien-pasien yang itu tadi curiga penyakit Oh. corona itu. Oh, yang itu ya, Jadi yang ada apa namanya, PDP itu bukan? Pasien dalam
pasien-pasien PDP yang udah ada pemeriksaan, kalau dia menunjukkan ke arah sana, kita masukkan ke ruangan infeksius. Namanya ruangan infeksius. Kan dia pasien infeksi penularannya gitu. Nah, itu harus pakai selama 7 jam ya? Iya, nggak boleh makan, nggak bisa minum. Setiap hari sampai sekarang? Sampai sekarang masih, sampai dengan mungkin berakhirnya COVID kali ya. Semua, maksudnya kan mungkin ada ya yang apa namanya nggak perawat atau dokter yang usianya juga sudah berusia tua, misalnya usia lanjut, itu juga pakai juga? Semuanya ya? Pakai, kalau di tempat kami pakai semuanya. Karena kan itu alat pelindung diri kita ya, kalau kita nggak pakai resiko tinggi. Kalau apa namanya, kalau dulu waktu awal itu masih belum bisa mendapatkan APD itu ya pakai seadanya sih. Pernah juga kami itu pakai yang jas hujan yang plastik itu. Terus awal bulan April itu baru dapat donasi terus gitu pakai hazmat. Jadi barulah kami pensiunkan jas hujan tadi. Sempat kami juga beli sendiri jas hujan itu untuk ganti-ganti gitu kan. Karena kan ya takut kan kita nggak pakai APD seadanya gitu. Oh, kalau jas hujan itu resikonya lebih ini ya? Apa? Lebih ya kurang, kalau menurut dirinya kurang memadai juga. Tapi kan pada saat itu banyak rumah sakit belum punya hazmat gitu. Kali pakai langsung buang kalau yang jas hujan. Oke, gitu. Ya, terus ini Kak Devi di rumah ada keluarga lain? Tinggal satu rumah? Semenjak makin mewabahnya corona ini sih, awalnya kan berdua sama adik tuh. Tapi akhirnya yang adiknya diungsikan ke rumah yang lain. Supaya menghindari, karena kita kan tenaga medis, sebisa mungkin untuk menghindari kontak dengan orang lain. Kan membawa. Jadi sendirian ya di rumah ya? Sebulan lebih sendirian. Oke, jadi keluarganya, adiknya itu di rumah lain. Kalau Kak Adven? Keluarganya? Kalau kakak sih keluarganya di desa semua ya. Kebetulan di sini kan merantau kerja di Palembang. Kebetulan kalau saya tinggal sama suami dan suami itu juga perawat. Jadi ya teman-teman terpapar. Gitu. Oke. Ini apa namanya? Kemarin juga sempat ya insiden sedikit ya. Kalau kakak sempat diisolasi karena terpapar dengan salah satu dokter yang positif. Oh, Kak Adven? Iya, jadi ya diisolasi, dites rapid 2 kali, puji Tuhan hasilnya negatif gitu. Tapi kan ketika pulang dari tempat kerja ada ini kan Kak, untuk protokolnya gimana masuk rumah setelah bekerja gitu kan. Jadi sudah menjaga untuk stay safe lah misalnya gitu. Ya. Kecuali Kak Devi kan di rumah sendiri, tapi tetap kan maksudnya pulang kerja terus gimana sampai rumah? Sampai di rumah biasanya kadang mandi di rumah sakit kalau kita merawat pasien yang udah kita tahu dia ada infeksi, kita mandi di rumah sakit, jadi bawa baju ke rumah sakit, mandi di sana. Sampai rumah pun kita langsung cuci tangan di depan, nggak pegang apapun, belum cuci tangan, baru kita buka pintu baru dan sebagainya. Sampai rumah tetap cuci tangan lagi, karena kan kita juga nggak tahu ya di rumah kita, siapa tahu tetangga atau apa, jadi kita tetap jaga. Terus sih. Oke. Cuci tangan, harus lebih sering cuci tangan. Iya. Kakak kan sekarang kan kerjanya itu lebih berisiko daripada kami yang saat ini stay di rumah gitu. Itu nggak takut apa gimana? Maksudnya tiap hari ketemu sama resikonya tinggi sekali ya, namanya rumah sakit ya kan. Kemudian nah sakitnya bisa jadi mereka membawa virus gitu. Dan yang rawat ya kakak ini gitu. Itu gimana sih, maksudnya takut apa enggak atau gimana perasaannya? Atau dari dulu sudah harus
menjalani hal seperti itu atau sekarang ini rasanya lebih gimana gitu? Gimana Kak? Kalau kakak dulu kali ya. Ya Kak Adven dulu. Kalau dibilangin ditanya takut apa enggak ya pastinya takut itu ada. Tapi ada kalanya kita juga pengen sih di rumah libur gitu kan ya, tapi kan nggak bisa, itu udah tugas kita, udah tanggung jawab kita sebagai perawat harus menjalankan apapun yang terjadi, berani nggak berani, bahaya nggak bahaya. Kalau dulu sebenarnya kan ada beberapa penyakit yang harus kita waspadai juga, misalnya kayak TB paru itu atau apa yang lain gitu yang menular kan. Tapi kan kalau yang ini benar-benar luas gitu kan cakupannya. Kalau takut ya takut, tapi gimana kembali ke tugas kita sebagai seorang perawat, mau nggak mau harus dijalani. Itu kalau Kak Devi gimana? Takut nggak sih sama yang sekarang? Sih. Pertama pasti takut banget. Dan itu awal mulanya kita cuma pakai APD seadanya. Ternyata waktu disuntikin positif, disitu nangisnya gimana nggak takut ya kita kontak terus sama pasien kan nggak mungkin. Apalagi kita dirawat inap dari pagi ke pagi lagi atau pagi ke malam ke sore ketemu terus. Tapi ya gimana ya tetap dibawa dalam doa. Kita juga tetap harus asupan nutrisi, jaga kesehatan. Harus tetap rajin cuci tangan, kalau nggak gitu kita nggak bisa merawat pasien gitu, karena itu udah kewajiban kita, udah tanggung jawab kita. Itu sih. Oke. Ini kan selama ini mungkin nggak hanya saya yang dengar cerita tentang tenaga medis gitu kan, tapi baru ini dengar secara langsung bagaimana realnya yang dihadapi, ya mungkin contohnya dari Kak Adven sama Kak Devi. Mungkin masih banyak lagi cerita-cerita yang lain dari para medis menghadapi pandemi virus corona ini. Ya, nah itu kalau saya pribadi ya luar biasa ya perjuangannya, luar biasa apalagi terus-terusan sampai sekarang Kak ya itu ya masih pakai ABD, masih yang terinfeksi masih ya di kota-kotanya, apakah masih ada yang terinfeksi? Masih ya, masih terus. Artinya dan itu sudah lama kita pun di rumah kita di rumah kadang merasa bosan, pingin keluar, pingin main, merasa bahwa aduh di rumah bosan gini-gini aja gitu, pinginnya keluar. Tapi ternyata sebenarnya kita yang di rumah ini enak ya, hitungannya enak. Kita hanya tidur, makan, kerja. Cuma kerja di rumah santai. Anak-anak belajar di rumah juga santai. Sedangkan kakak-kakak atau dokter atau siapapun yang bekerja di khususnya di rumah sakit itu nggak mungkin untuk WFH ya Kak ya, nggak mungkin. Nanti kalau WFH, dokternya WFH, kemudian perawatnya dan lain sebagainya yang tenaga medisnya WFH, terus yang mau ngerawat siapa? Nah, makanya ya bersyukur sekali untuk yang meskipun bosen, paling enggak ya kita terhindar dari virus seperti itu. Kakak-kakak terima kasih untuk sharingnya, pengalamannya luar biasa. Semoga selalu sehat. Terima kasih karena sudah merawat orang-orang sakit, entah itu sakitnya apa, sampai sekarang masih setia dengan profesinya, meskipun takut tapi tetap setia, luar biasa sekali. Satu hal untuk terakhir, pesan kakak untuk kami masyarakat pada umumnya apa? Kalau saya pribadi ya, sebenarnya udah banyak dibawa ya dari beberapa oknum pemerintah gitu kan untuk apa masyarakat di rumah gitu kan, sebenarnya sama sih. Tapi terkadang tuh yang bikin sedih itu kalau seandainya kita lagi kerja itu ada pasien yang tidak mau jujur gitu. Jadi pesan saya kalau seandainya kita mengalami sakit, kita mengalami keluhan yang rasa-rasanya mengarah ke virus itu, kalau berobat dimohon dengan sangat untuk jujur, jadi biar enak dari awal kita tahu nggak udah beberapa hari
baru ngaku akhirnya nanti untuk ke belakangnya, berikutnya semuanya tertular. Dan kemana-mana akhirnya kan entah keluarga, entah orang medis, dan lainnya juga. Terus jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan, jaga kebersihan rumah juga. Kalau pergi dari luar atau dari rumah sakit khususnya, sampai rumah langsung mandi. Terus kalau tidak berkepentingan tidak usah keluar-keluar rumah untuk sementara ini saja biar pandemi ini cepat selesai. Sehingga nanti mudah-mudahan waktu lebaran atau berikutnya kita bisa aktivitas kembali normal dan sekolah juga normal, karena kebanyakan juga ibu-ibu di rumah sakit itu kewalahan juga harus membagi waktu kerjanya untuk membagi waktunya dengan anak, ngajari belajar, belum suaminya kerja tugas juga gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jujur Lagi dan pakai jaga masker. kesehatan. Gimana Kak Kalau Devi? kemana-mana pakai masker. Pakai masker, Ya. oke. Jangan lupa makan buah, vitamin C untuk asupan nutrisinya. Apalagi ya, Suci, tadi jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Kita juga sebenarnya pengen di rumah aja. Kalau bisa sih kita aja yang di rumah, mereka yang sering keluar itu yang kerja gitu. Kadang-kadang mikirnya gitu. Iya bener, udah enak lah ya di rumah aja. Mereka kalau udah dikasih di rumah keluar ya gitu kan. Iya. Itu sih di rumah aja, yang penting itu terutama di rumah aja, pakai masker, cuci tangan, makan yang bergizi, rutin makan, jangan nggak makan. Kalau ada keluhan langsung berobat, nggak apa-apa, biar semakin cepat, semakin baik. Kalau kita tutup-tutupin pun itu nanti malah efeknya yang nggak baik untuk kita sendiri, untuk keluarga dan untuk semua. Oke. Iya, terima kasih sekali lagi Kak Adven dan Kak Devi sharingnya, pengalamannya luar biasa. Semoga apa yang di-sharingkan Kak Adven dan Kak Devi ini semakin membuat kami yang di rumah, yang merasa bosan, ini masih bisa bersyukur karena kami di rumah aja. Oh iya, Kak Adven dan Kak Devi dan semua teman-teman perawat, selamat Hari Perawat Internasional ya. Tanggal 12 Mei ya, Kak ya? Iya, selamat Hari Perawat Internasional. Semoga perawat-perawat selalu setia, selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Kita juga ucapkan terima kasih meskipun tidak bertemu, tapi kita doakan semoga Kak Adven, Kak Devi, dan para medis yang lain selalu diberi kesehatan sehingga mereka tetap bisa bekerja dengan baik, bisa menjadi pahlawan di garda terdepan. Terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Dadah.